Terima kasih masih bersama kami di Sinda Today pemirsa. Ribuan kendaraan wisatawan memadati kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat di hari libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Dan guna mengurai antrian kendaraan menuju puncak, rekayasa ganjil genap pun diterapkan secara situasional. Di hari libur panjang kenaikan Yesus Kristus, kawasan wisata Puncak Bogor mengalami peningkatan volume kendaraan dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak. Sedikitnya 8.200 kendaraan wisatawan memadati kawasan Puncak hingga mengakibatkan antrean kendaraan sepanjang 2 km. Penerapan rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap diterapkan petugas untuk mengurai kemacetan. Untuk jumlah kendaraan yang naik maupun turun pukul 12.00 tadi kurang lebih sudah 21.000 kendaraan. Pak, untuk penerapan one way sendiri akan diperpanjang apa? Untuk pelaksanaan one way sendiri nanti akan dilihat pola waktunya. Apabila memang arusnya sudah semuanya terkuras dari Puncak menuju Jakarta, maka akan dinormalkan. Itu untuk estimasi waktu memang masih dilihat dari bagaimana situasi peningkatan arusnya dari Puncak menuju Jakarta atau yang kendaraan yang turun siang hari ini. 120 personil kepolisian disiapkan guna mengatur arus lalu lintas di jalur utama Puncak sepanjang libur nasional. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang, stasiun kereta cepat KCIC Halim, Jakarta Timur kembali dipadati ribuan penumpang. Dan diprediksi jumlah penumpang mencapai 20.000 orang per hari. Libur panjang hari keagamaan kenaikan Isa Al-Masih, penumpang kereta cepat Wus kembali membludak. Antrian penumpang mulai terlihat dari loket pembelian tiket langsung hingga di area pemeriksaan tiket masuk peron stasiun. Pihak KCIP menyatakan bahwa telah menambah channel penjualan tiket Wus menggunakan aplikasi untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Pemirsa, libur panjang, stasiun kereta cepat KCIC Halim, Jakarta Timur kembali dipadati ribuan penumpang. Dan diprediksi jumlah penumpang mencapai 20.000 orang per harinya. Libur panjang hari keagamaan kenaikan Isa Al-Masih, penumpang kereta cepat Wus kembali membludak. Antrean penumpang mulai terlihat di loket pembelian tiket langsung hingga di area pemeriksaan tiket masuk peron stasiun. Pihak KCIP menyatakan telah menambah channel penjualan tiket Wus menggunakan aplikasi untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Pada momen libur panjang akhir pekan ini, jumlah rata-rata pengguna akan mencapai hingga 20.000 per harinya. Dan kami sangat menyarankan kepada pengguna jasa ataupun masyarakat yang akan melakukan perjalanan di akhir pekan dengan menggunakan Wus agar segera melakukan pemesanan tiket melalui jalur online. Calon penumpang kereta Wus disarankan membeli tiket secara online untuk menghindari antrean di loket stasiun. Juga mempermudah calon penumpang jika ingin melakukan reschedule jadwal hingga refund. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Libur panjang kenaikan Isa Al-Masih, Taman Literasi Marta Tiahahu yang ada di kawasan Blok M menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi warga. Sejak pagi, warga terus mendatangi Taman Literasi Marta Tiahahu yang berada di kawasan Blok M. Warga datang untuk membaca buku atau sekedar duduk santai menghabiskan waktu libur panjang. Taman ini buka 24 jam yang juga dilengkapi oleh CCTV yang membuat keamanan di taman ini semakin terjaga.
Libur panjang kenaikan Isa Al-Masih dan cuti bersama, ribuan kendaraan wisatawan memasuki kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Kemacetan arus lalu lintas ini terjadi selepas pintu tol Paster. Antrian kendaraan didominasi kendaraan dari luar kota seperti Bogor, Jakarta, dan sekitarnya. Meski belum terlihat signifikan, namun tidak seperti hari biasanya. Momen liburan kali ini, volume kendaraan yang melintasi kawasan Dr. Junjunan terlihat padat merayap, dan hal ini pun diakibatkan oleh tingginya volume kendaraan yang masuk kota Bandung untuk berlibur. Diperkirakan volume kendaraan akan terus bertambah seiring dengan banyaknya wisatawan yang hendak menghabiskan masa libur panjang Isa Al-Masih dan cuti bersama ke Kota Kembang. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, kita akan melihat bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Barat terkait liburan panjang menuju kawasan wisata Pulau Seribu. Dan kami sudah terhubung dengan rekan Ismalia di sana. Baik, selamat pagi Ismalia. Bagaimana suasana di sana dan berapa banyak warga Jakarta yang ingin melakukan penyeberangan ke Pulau Seribu? Silakan. Ya, selamat pagi Nata, Sabrina, dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Pelabuhan Muara Angke, yang dimana memang Nata, Sabrina, dan juga pemirsa, memang hari ini merupakan long weekend, yang dimana para masyarakat ini, terutama masyarakat Jakarta, memilih liburannya, menghabiskan liburannya di Kepulauan Seribu. Dan untuk suasananya saat ini, saya bersama juru kamera saya, Ahmad Putra, ini akan menggambarkan situasi yang dimana situasi di Pelabuhan Muara Angke ini sangat ramai sekali, Nata, Sabrina, dan ini bisa dilihat juga di layar televisi Anda. Ini sudah ada kapal-kapal yang mulai jalan untuk menuju ke Kepulauan Seribu, dan memang untuk keberangkatan di Pelabuhan Muara Angke sendiri ini hanya ada di jam 8 pagi saja, Nata dan Sabrina. Dan juga bisa dilihat di layar televisi Anda, ini ada sekitar 9 kapal tradisional yang sudah penuh oleh penumpang. Mereka sangat antusias sekali, mereka sangat senang sekali untuk berlibur ke Kepulauan Seribu, karena memang selain di Jakarta, Kepulauan Seribu ini memang menjadi daya tarik atau destinasi wisata pilihan favorit bagi masyarakat yang berada di Jakarta maupun juga yang berada di luar Jakarta. Selain bisa melihat pemandangan laut yang cantik, pemandangan laut yang indah, di sana juga bisa menikmati hidangan kuliner khas Kepulauan Seribu seperti seafood. Ini juga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan, ya Nata dan juga Sabrina. Di sini juga bisa dilihat untuk para pengunjung atau para masyarakat ini dihimbau untuk menggunakan pelampung demi kesehatan, dan juga bisa kami laporkan ada sekitar 2.000 masyarakat yang akan menuju ke Kepulauan Seribu dari Pelabuhan Muara Angke. Dan di sini bisa kami informasikan juga, Nata, Sabrina, dan juga pemirsa, untuk hari ini memang tidak seramai kemarin. Tadi kami juga sudah menanyakan kepada pihak petugas di Pelabuhan Muara Angke, kalau kemarin ini ada sekitar 14 kapal yang berangkat dari Pelabuhan Muara Angke. Namun pada hari ini ada sekitar 9 kapal tradisional yang berangkat dari Muara Angke. Namun tidak hanya kapal tradisional, di sini juga ada kapal di sub, sehingga masyarakat Jakarta yang ingin berlibur ke Kepulauan Seribu, jika kehabisan kapal tradisional ini bisa menunggangi kapal dari Dinas Perhubungan. Dan untuk data kemarin ini ada sekitar 2.500 masyarakat yang berangkat dari Pelabuhan Muara Angke. Namun hingga hari ini ada sekitar 2.000, berarti ada penurunan untuk keberangkatan dari Pelabuhan Muara Angke. Dan juga Sabrina dan juga pemirsa, bisa kami laporkan memang di Kepulauan Seribu ini memiliki pantai yang sangat cantik dan sangat indah sekali. Selain di Ancol dan mereka juga mempunyai ombak yang tenang, ini juga menjadi bisa destinasi wisata favorit bagi masyarakat Jakarta. Kembali ke Anda, Sabrina dan juga Nata. Ya, Ismalia, bagaimana dengan tarif yang diterapkan oleh pihak dari Pelabuhan Muara Angke ini jika ingin menyeberang ke Pulau Seribu?
Oke, kalau untuk tarif Sabrina, ini tarif dibanderol dengan harga Rp78.000 hingga Rp98.000 untuk kapal tradisional. Namun untuk kapal dinas perhubungan ini ada sekitar tarifnya sekitar Rp50.000. Namun untuk para masyarakat ini memang kebanyakan memilih untuk menaiki kapal tradisional karena memang mengangkut lebih banyak masyarakat yang bisa mengunjungi ke Kepulauan Seribu menyeberangi dari Pelabuhan Muara Angke. Sabrina. Baik, terima kasih Ismalia melaporkan langsung dari Pelabuhan Muara Angke. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Taman Mini, Jakarta Timur. Baik, selamat pagi. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih rekan saya Sabrina dan juga Nata di studio. Saya akan mengajak Anda pemirsa melihat secara real time kondisi arus lalu lintas terkini di kawasan Taman Mini ini. Pada saat ini dengan aktivitas masyarakat di pagi hari ini masih terbilang normal, di mana kecepatan kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan 60 sampai 80 km per jam dengan dominasi kendaraan roda 2 dari arah Taman Mini yang akan mengarah ke arah Kramat Jati. Kemudian untuk kendaraan yang keluar dari exit tol Taman Mini saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar dengan dominasi kendaraan roda 4. Meskipun pada pagi hari ini lalu lintas nampaknya dalam keadaan ramai dan lancar, kami harapkan Anda untuk selalu mengutamakan keselamatan dibanding kecepatan. Tentunya hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian kendaraan dari arah Lubang Buaya ataupun dari arah Pinang Ranti yang akan mengarah ke arah Kramat Jati saat ini baru saja lepas dari antrian traffic light. Dominasi kendaraan juga terlihat lebih didominasi dengan kendaraan roda 2. Kemudian kendaraan dari Kramat Jati yang akan berbelok arah ke arah Lubang Buaya ataupun ke Pinang Ranti saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Taman Mini juga baru lepas dari antrian traffic light. Dominasi kendaraan pada saat ini juga lebih didominasi dengan kendaraan roda 4. Antisipasi dengan angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di median jalan, kemudian aktivitas masyarakat yang berlalu lalang di kawasan ini, tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati. Kemudian Sabrina dan juga Nata, ada pun aktivitas masyarakat pada bus antar kota yang berhenti di median jalan. Hal ini perlu diantisipasi bagi pengendara roda 2 apabila Anda mengikuti di belakang kendaraan bus antar kota maupun busway, tentunya Anda berhati-hati karena hal ini juga dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Tetap jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 14 orang luka berat dan 129 orang luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 51% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Dan juga kami himbau bagi Anda pengguna kendaraan yang akan beraktivitas pada libur panjang saat ini, tentunya periksa kembali kelayakan kendaraan Anda. Pastinya kendaraan Anda dalam keadaan prima, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Mengingat kecerobohan pengemudi adalah salah satu faktor penyebab kecelakaan lalu lintas perharinya. Untuk itu kami harapkan Anda untuk tetap mengutamakan keselamatan dalam berkendara, patuhilah rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk menekan tingginya kecelakaan lalu lintas maupun untuk menciptakan perjalanan yang aman dan lancar sehingga Anda selamat sampai tujuan.
Bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Sabrina dan juga Nata kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Linda laporan dari kawasan Simpang Taman Mini Indonesia Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Sementara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi pernyataan Roy Suryo yang akan melaporkan penyidik karena dianggap tidak transparan dalam menangani aduan soal dugaan ijazah palsu. Menurut Jokowi, hal itu mencerminkan tidak adanya kepercayaan terhadap lembaga negara dan institusi publik. UGM nggak dipercaya, Barreskrim nggak dipercaya, KPU nggak dipercaya, terus yang mau dipercaya siapa? Ya. Pemirsa, kasus dugaan ijazah palsu, Jokowi, Roy Suryo dukung gelar perkara terbuka. Roy Suryo CS akan melaporkan Komnas HAM, kemudian Roy Suryo ahli digital terlapor pun segera mendukung gelar perkara terbuka ijazah Jokowi. Ahli digital yang juga terlapor kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, meminta gelar perkara khusus secara terbuka dalam kasus yang dilaporkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Selain itu, Roy Suryo juga mengaku telah melapor ke Komnas HAM karena telah terjadi perlakuan yang melanggar hak asasinya. Sehingga apa? TPUA kemudian kemarin menyampaikan surat kepada Karo Wasisdik, Kepala Biro Wasisdik atau pengawas penyidikan di Mabes Polri untuk membuka kembali penyelidikan itu dan juga atau laporan Dumas itu dan kemudian menyelenggarakan yang namanya gelar perkara khusus terbuka. Terbuka itu apa? Ini sesuai dengan Perkap sesuai dengan peraturan Kapolri. Gelar perkara itu harus disaksikan oleh kedua belah pihak. Bahkan disaksikan secara terbuka oleh wartawan, oleh semua pihak sehingga bisa nilai benar atau tidaknya. Kemudian apa? Kami juga benar sudah melaporkan ke Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena terjadi perlakuan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia kepada kami. Kami itu adalah peneliti, saintis, tapi kenapa diberlakukan seolah-olah langsung dikenakan atau kemudian kriminalisasi dengan niat mau dipidanakan oleh seseorang yang dicurigai oleh mayoritas sebagian besar rakyat Indonesia. Ini menurut survei atau menurut research yang dilakukan oleh teman-teman, salah satunya adalah Kolonel Refli Harun dan itu clear sekali, jelas sekali metode ilmiahnya, bukan survei yang melalui telepon dan itu sudah diarahkan siapa penelitinya, siapa respondennya. Jadi sekali lagi. Roy Suryo pun mendukung pelaporan TPUA kepada Kompolnas untuk membuka pengetahuan masyarakat agar skandal ijazah palsu bisa terbongkar. Tidak banyak yang tahu awal mula polemik ijazah Joko Widodo mengemuka. Di program To The Point aja Indo News TV, ahli digital Roy Suryo mengupas polemik ijazah Joko Widodo muncul dan kita akan simak secara bersama. Semua sudah terbuka sebenarnya, Jadi tahun 2013 itu ada sebuah diskusi yang dilangsungkan di UII, Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Dihadiri oleh Jokowi, oleh Prof Mahfud MD, kemudian ada juga Buya Syafi'i Ma'arif, moderatornya Mbak Rosi. Waktu itu diskusi, kemudian ada candaan di diskusi itu. Wah, ini IP-nya berapa nih kalau untuk capres gitu. Waktu itu Jokowi masih Gubernur DKI. Nah, kemudian Pak Prof Mahfud mengatakan IP saya 3,8. Wah, hebat. Nah, Jokowi mengatakan IP saya tidak ada 2. Itu perkataan dari mulutnya dia Kalau kemarin tiba-tiba dalam Barreskrim itu ada lembar yang katanya itu adalah lembar KHS atau itu IP kumulatif, berarti ada yang bohong. Si penunjuk
KHS itu yang bohong, atau Jokowi yang bohong. Udah kan gampang, ya kan gitu, nggak usah nyari orang lain itu. Sudah ada satu kebohongan berarti. Nah dari situ Mas, kita jadi berpikir, loh kalau IP-nya di bawah 2, kalau kita pernah kuliah, ya kita akan mengerti IP di bawah 2 itu nggak bisa ngambil SKS setahun kredit semester itu lebih dari 15. Berarti selesainya nggak mungkin 5 tahun. Mas Roy berpikir itu tuh kapan? 2013 kan masih menteri juga Mas Roy. Oh iya. Saya memang tidak waktu itu saya biarin aja. Itu orang-orang yang sudah mulai ribut, makanya di Twitter waktu itu namanya masih Twitter ya, sudah banyak mempertanyakan itu dan bahkan menghitung. Tadi itu kalau dia ngambilnya hanya 15 SKS-nya, berarti 1 semester itu bisa ngambil 15, maka kalau 2 semester itu 30. Untuk mencapai orang di S1 itu harus 148 sampai dengan 150-an. Lebih dari 5 tahun. Apalagi di fakultas eksak. Bahkan di UGM itu kalau IP kurang dari 2, itu pada level 2 tahun ke sarjana muda, kalau dulu masih ada sarjana muda ya, itu akan dievaluasi, bahkan mungkin drop out dia, disuruh DO atau suruh pindah. Gitu loh. Makanya itu pun jadi temuan baru sekarang yang sekarang udah ada Profesor Yusuf Henuk ya, yang dia mulai melihat, loh kok kemarin itu SPP-nya hanya sampai semester keempat gitu, semester 2 gitu. SPP-nya Jokowi. Ya, yang lain mana gitu kan? Jangan-jangan dia hanya sampai semester itu gitu kan? Mungkin kopi kan? Ya, patut diduga dia memang hanya sampai semester itu, kata Prof Yusuf Henuk. Tapi kembali ke tadi. Jadi ketika 2013 itu mulailah dari mulut dia sendiri isu ini sebenarnya berkembang. Karena dia memancingkan rasio atau akal sehat masyarakat, di mana harusnya kalau orang dengan IP 22 itu bisa kemungkinannya DO atau di atas 5 tahun. Yang menarik kan kemudian orang melihat ya, dia selalu cerita masuknya tahun 80, lulusnya 85. Bahkan kemarin ada menarik lagi kalau dari hasil itu. Nanti kita challenge lagi. Katanya KKN-nya 83. Berarti 3 tahun KKN. Itu nggak masuk akal. Karena orang KKN itu biasanya dia IP sudah SKS-nya sudah hampir 100 dan biasanya sudah 4 tahun baru bisa KKN. Ini 3 tahun kalau sudah KKN tuh jangan-jangan bukan KKN kuliah kerja nyata tapi kolusi korupsi dapat semua. Jangan-jangan. Nah, dari situ berkembanglah orang banyak kemudian dugaan-dugaan, ramalan. Dulu ada yang kalau di internet itu ya, kalau di Twitter tuh ada yang namanya Andini lah, siapalah dulu. Terus ada apa gosip apa, X apa, opposite apa. Saya senyum aja dulu. Sampai kepada seseorang yang serius, yang membuat buku. Namanya Bambang Trimulyono. Nah, Bambang itu membuat buku, cuman inilah mulailah di situ sebenarnya kalau saya lihat kriminalisasinya. Orang bikin buku ya jawab dengan buku. Tidak orang bikin buku kemudian ditahan. Itu kan tiba-tiba dia ditahan dengan pasal pencemaran nama baik. Bahkan berita pencemaran nama baik dulu. Tidak kena pencemarannya karena ijazahnya tidak pernah dihadirkan di persidangan ya sampai sekarang. Tiba-tiba dia dicokok dan ditahan sampai dengan kemudian ujung-ujungnya pun ketika putusan MA di kasasi dia malah kena penyebaran agama malah. Karena dia sempat dengan Gus Nur itu melakukan sumpah namanya sumpah mubahalah. Sumpah mubahalah aja sebenarnya bukan pencemaran agama, tapi kok dia bisa kena. Ya itulah kriminalisasi itu yang kembali mau terjadi sekarang. Pemirsa, Budi Aris Setiadi didesak segera klarifikasi atas pernyataannya yang menuduh PDI Perjuangan. Bahkan PDI Perjuangan telah melaporkan Budi Ari ke polisi. Pak ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak. Jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus Pak. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi diminta klarifikasi terkait pernyataannya yang menyebut ada partai politik yang diduga menjadi mitra para bandar judi online. Pernyataan itu disampaikan Budi saat membantah tudingan keterlibatannya dalam kasus suap terkait perlindungan situs-situs judi online saat menjabat sebagai Menteri Kominfo. Juru bicara PDI Perjuangan menganggap pernyataan itu bertendensi ke PDI Perjuangan. Mewakili kader-kader PDI Perjuangan se-Indonesia atas fitnah yang dilontarkan oleh Budi Ari. Jadi kalau boleh saya menanggapi Mbak, ini bukan ucapan Budi Ari yang soal mitra judol ya. Yang dilaporkan oleh PDI Perjuangan, tetapi pernyataan Budi Ari, percakapan dengan wartawan, narasi TV, yang kemudian diunggah di YouTube tanggal 21 Mei.
Sementara itu, DPP Projo menyebut Budi Ari tidak pernah mengunggah pernyataan itu ke media sosial. Bahwa rekaman yang beredar yang sekarang menjadi polemik adalah komunikasi privat, ya. Sekali lagi ini adalah komunikasi privat antara Budi Ari Setiadi dengan pemimpin redaksi dan wartawan sebuah majalah online, di mana Budi Ari memberikan klarifikasi sekaligus mempertanyakan tulisan yang dibuat oleh media online itu. Artinya ada permintaan ini off the record, Bung Silas? Ya, jadi di dalam pembicaraan itu Budi Ari dengan tegas untuk tidak mengutip, tidak mempublikasikan isi pembicaraan itu. Belakangan nama Budi Ari Setiadi disebut-sebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum di sidang kasus dugaan judi online di PN Jakarta Selatan pada 14 Mei 2025. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari seluruh website judi online yang dijaga. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan periode 2019-2024 angkat bicara terkait dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi dalam kasus judi online. Menurutnya, Budi Ari diduga kuat terlibat kasus tersebut. Dia mengangkat orang yang hanya karena mengaku ditempatkan di sesuatu lalu melakukan kejahatan. Patut diduga. Kalau saya malah diduga keras bahwa Budi Ari itu terlibat di situ. Diduga keras ya? Diduga keras atau sekurang-kurangnya dia memfasilitasi orang melakukan itu. Sehingga berarti bersama dia melakukan itu, ya kan? Kalau selama ini dia mengatakan bahwa itu fitnah, berarti bukan fitnah saya? Bukan fitnah dong. Bukan fitnah karena kesimpulan orang bahwa dia melakukan itu tuh muncul dari pemberitaan ketika digebak. Muncul di sidang DPR ketika Menkomdigi Bu Mutia ya? Iya, Mutia Hafid. Mutia Hafid raker muncul di situ. Kemudian dari pengumuman Polri dalam hasil pemeriksaan, gitu kan, mengindikasikan bahwa ini otaknya semula ini kan ada di Budi Ari sehingga orang tidak bisa dikatakan memfitnah. Dugaannya kuat dia terlibat. Kenapa? Disebut dalam dakwaan bahwa ada jatah untuk dia. Apakah jatah itu sudah diberikan atau belum, ataukah Budi Ari merasa menerima atau tidak, itu urusan lain, urusan penyidikan. Jangan mendengar Budi Ari. Kalau mendengar Budi Ari ya nggak ngaku dong. Mana ada maling ngaku. Ya, dan tidak mungkin jaksa menulis nama dia kalau tidak ada informasi yang kuat untuk itu. Itu harus didalami. Sehingga di situ ada unsur sekurang-kurangnya menerima uang, mendapat uang dari hasil kejahatan yang menggunakan kantor dia. Itu korupsi. Korupsi. Bahkan bisa lebih berat dari itu. Bisa tindak pidana pencucian uang. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar enggan berkomentar ketika diminta tanggapan terkait dugaan korupsi Basnas Jawa Barat. Saat ditanya wartawan, dirinya hanya berkata, belum. Menteri, izin terkait dengan dugaan korupsi Basnas, Pak Menteri. Apa tanggapannya? Apa? Basnas Jawa Barat, Pak Menteri. Oh, belum. Sebelumnya polisi menetapkan Triyanto alias TY, mantan pegawai Basnas Jawa Barat sebagai tersangka. TY dituduh membocorkan kasus dugaan korupsi di Basnas Jabar. Penyidik di Tres Cyber Polda Jawa Barat menetapkan Triyanto atau TY, mantan pegawai Basnas Jawa Barat sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini, TY dituduh membocorkan kasus dugaan korupsi di Basnas Jawa Barat. Direktur LBH Bandung Heri Pramono selaku kuasa hukum Triyanto mengaku kecewa atas langkah Polda Jabar yang menetapkan Triyanto sebagai tersangka. Akibat informasi yang dibocorkannya itu, Tri dipecat sepihak oleh pimpinan tempatnya bekerja di Basnas Jawa Barat. Kepolisian menetapkan status tersangka kepada Triyanto dengan tuduhan dugaan tindak pidana ilegal, akses dan membocorkan dokumen rahasia. Penetapan tersangka terhadap Triyanto merupakan kemunduran kinerja polisi. Justru apa yang dilakukan Triyanto merupakan bentuk peran serta masyarakat membantu negara memberantas praktik korupsi.
Tim Liputan Aidis melaporkan. Sementara itu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis 7 terdakwa kasus korupsi pengelolaan kegiatan komoditas emas Antam dengan hukuman 6 hingga 9 tahun penjara. Ketujuh terdakwa dari pihak swasta ini terbukti bersalah melakukan korupsi dalam kegiatan cuci dan lebur emas dengan cap unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia emas Antam sejak tahun 2010 hingga 2022 dengan kerugian negara mencapai 3,3 triliun rupiah. Para terdakwa berstatus pelanggan cuci dan lebur emas dijatuhi vonis penjara 6 hingga 9 tahun penjara. Selain pidana kurungan, terdakwa juga dijatuhi denda sebesar 500 juta rupiah dan uang pengganti senilai hingga 617 juta rupiah. Kementerian Agama mengimbau jemaah calon haji Indonesia membatasi aktivitas fisik berat termasuk mengurangi pelaksanaan umroh sunnah berulang jelang puncak ibadah haji. Sindo Today akan segera kembali, tetaplah bersama kami.